Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar Hukum Keluarga. Channel siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung. Oke guys, ini pertanyaannya, siapa yang berhak lanjut SKB gitu ya? Banyak yang nanya. Jadi gini ya, aku jelasin ya. Yang ada yang nanya juga, Bang, kapan Bang ujian SKB? Apakah ujian SKD dan ujian SKB itu bersamaan waktunya atau gimana, Bang? Jadi gini. Jadi buat kalian yang berhak lanjut ke SKB itu mereka yang memiliki nilai tertinggi dalam perankingan. Jadi lulus passing grade aja nggak cukup. Ya, lulus passing grade PG, lulus passing grade aja ini nggak cukup. Ya. Kenapa nggak cukup, Bang? Gitu kan? Karena nanti di ranking sampai ranking teratas 3 kali jumlah formasi baru bisa lanjut SKB. Jadi kalau ditanya apakah SKB dan SKD harinya bersamaan, ya enggak lah. Karena yang berhak lulus SKB itu mereka yang memiliki ranking tertinggi ya, di jabatan penetapan dan formasinya masing-masing. Berapa jumlah formasi tertinggi itu ya 3 kali dari formasi. Di sini udah aku bikin timetable-nya biar teman-teman enak. Contoh nih ya, Pranata Peradilan lulusan terbaik. Ya, nah ini kan formasi yang dibutuhkan 3. Nanti dari formasi lulusan terbaik ini, misalkan dari 100 orang nih, diambil tuh 9, misalkan dari 100 orang yang lulus passing grade ada 50. Dari 50 tuh nanti di ranking mana 9 nilai tertinggi. Itu yang berhak untuk lanjut di SKB, gitu ya. Kalau Pranata Peradilan ini, kan dia formasi yang diterima ada 22. Nah, jadi misalkan ada 100 orang yang lulus yang lulus SKD itu ada 50 orang, maka ada 70 orang yang lanjut SKB itu di ranking 66 tertinggi. Ini yang bisa lanjut ke tahap berikutnya, gitu ya. Terus kalau APP lulusan terbaik kan 165, yang berhak melanjut SKB ini 495 nilai tertinggi di SKD gitu ya. Kalau yang disabilitas yang dicari 34, maka 102 orang yang berhak melanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang. APP Putra Putri Papua formasi 3. Nah, ini 3 ya. Yang lanjut ke SKB berarti 9 orang. Lalu formasi APP 1400 umum paling banyak, kan yang diterima 1442. Nanti yang berhak lanjut ke SKB berarti ada 4326 orang. Ujian SKB-nya apa, Bang? Ada wawancara kah, Bang? Apakah perlu TOEFL? Enggak perlu. Kalian ini full CAT. CAT itu kayak 100 soal dalam jangka waktu 90 menit. Kalian harus ngerjain gitu. Ya, saranku kalian harus sering-sering ngerjain soal. Bisa nih gabung ke kelasku gitu ya. Nah, cuman ada infaknya. Isinya ya ada sekitar 600 soal aku kasih, ada beberapa tryout juga. Intinya biar kalian terbiasa ngerjain soal. Karena kalau zamanku kan wawancara enak ya. Jadi kita harus baca buku, kita paham ditanya apa, jadi ketahuan kemampuan kita. Nah, kalau misalnya kayak eh, soal ABCDE gini, ada pilihannya ada 5 multiple choice gitu. Jadi ya siapa yang sering ngerjain soal, itu yang kemungkinan besar akan lulus. Maka sering-seringlah kalian latihan kerjain soal. Jadi seperti itu ya, terkait SKB. Nggak ada wawancara, nggak ada TOEFL. Yang berhak lanjut itu apakah SKD dan SKB di hari yang sama? Nggak di hari yang sama. Terus siapa aja yang berhak lanjut SKB? Ya mereka yang di ranking tertinggi di formasinya masing-masing gitu ya. Nah, gimana Bang kalau misalkan kurang gitu ya? Nggak tahu sih kalau kurang, kayaknya tetap kalau nggak di ranking dia nggak, misalkan nih ya contoh ya, misalkan formasi dicari 3 lulusan terbaik 3, ternyata yang lulus passing grade itu cuma 7 orang. Nah, ini nggak tahu sih aku kebijakannya. Karena menurutku kalau 7 orang ini bisa jadi yang tidak lulus itu dua ranking tertinggi gitu ya. 8 sama 9 itu bisa diikutkan kali untuk ujian selanjutnya. Atau kayaknya sih menurutku sih ya kalau misalkan yang lulus cuma 7 ya mereka
7-7-nya aja yang bisa ikut ujiannya, nggak harus nyampe 3 kali formasi. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.